Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video yang akan menjelaskan tentang hal-hal kebahasaan. Nah, untuk saat ini saya mencoba melanjutkan video sebelumnya yang menjelaskan tentang aturan-aturan penulisan huruf kapital. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan aturan-aturan penggunaan huruf miring dan huruf tebal. Nah, ada sedikit cerita bahwa ketika saya masih kecil, ketika saya masih lugu ya, nah saya beranggapan bahwa penulisan huruf miring, kemudian penulisan huruf tebal, dan juga penggunaan tanda petik dua itu memiliki fungsi yang sama. Ya, karena fungsi yang sama ini, jika saya menggunakan huruf tebal, maka tidak perlu lagi menggunakan huruf miring. Ketika saya sudah menggunakan huruf miring, saya juga tidak perlu menggunakan huruf tebal. Begitu juga ketika saya sudah menggunakan tanda petik dua. Nah, ternyata anggapan seperti itu salah. Ya, belum tepat. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui fungsi dari ketiga tanda baca atau huruf huruf tadi ya, jenis huruf tadi. Nah, yang pertama adalah huruf miring. Kita harus tahu dulu fungsi huruf miring untuk apa saja, ya. Yang pertama ya, bisa teman-teman lihat bahwa huruf miring itu berfungsi untuk memiringkan ya judul buku, nama majalah, dan nama koran, ya surat kabar. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ingat, di aturan penulisan huruf kapital tadi, ya di salin dia sebelumnya atau mungkin di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa judul yang diwajibkan untuk ditulis menggunakan huruf kapital. Tentunya huruf depannya saja ya, jika masuk ke dalam sebuah kalimat. Nah, ini juga nih, apabila judul buku, nama majalah, dan nama koran ini masuk ke dalam sebuah kalimat, maka harus dikapitalkan. Nah, selain itu harus dimiringkan. Nah, ada yang ditekankan di sini. Apa? Tidak semua judul yang tadi ada di huruf kapital itu ditulis miring juga. Ternyata hanya judul-judul tertentu saja yang dimiringkan. Di antaranya hanya judul buku, nama majalah, dan nama koran. Jelas ya? Jelas. Oke, jadi jangan semuanya dimiringkan. Karena tidak semua judul harus dimiringkan. Lalu yang tidak dimiringkan apa, Pak? Ya seperti judul karangan. Misalnya seperti judul puisi, judul cerpen, judul artikel. Jika judul-judul tersebut masuk dalam sebuah kalimat, maka tidak perlu dimiringkan. Cukup di huruf tebalkan, huruf kapitalkan saja awalnya. Nah, kemudian pakai apa dong mereka? Nah, nanti akan saya jelaskan di aturan berikutnya. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya ya. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, Cakrawala ini nama surat kabar atau nama koran, maka dimiringkan. Majalah Pujangga Baru mengeluarkan semangat kebangsaan. Nah, ini nama majalah. Karena nama majalah maka dimiringkan. Plus ada huruf kapital di depannya. Jelas ya? Oke, kemudian yang kedua, fungsi huruf miring yang kedua itu digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan bagian kata, kelompok kata, ataupun yang lainnya. Ya, untuk menegaskan ya. Tujuannya adalah agar pembaca itu fokus pada kata yang ditegaskan tadi atau yang dimiringkan tadi. Atau agar tidak terlewat kata tersebut ketika kita membaca cepat. Jika kita terlewat ketika membaca cepat tersebut, maka bisa membedakan makna. Contoh ya, ketika kita mengerjakan ujian, soal ujian itu biasanya ada soal yang semacam ini nih. Di bawah ini merupakan syarat-syarat penulisan huruf kapital. Kecuali, nah kadang ya, kadang ada soal-soal yang seperti itu. Di belakangnya ada kata kecuali. Dan biasanya kata kecuali ini dimiringkan. Karena tujuannya untuk menegaskan bahwa yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ke dalam syarat penulisan huruf kapital. Ya, ketika tidak terlewat, maka jawabannya bisa jadi benar. Jika itu terlewat, ya bisa jadi itu salah jawaban yang melewatkan bacaan kata kecuali tadi. Nah, artinya
sebetulnya penulisan huruf miring ini itu adalah hak bagi para penulis. Kapan penulis ingin menegaskan satu kata, kelompok kata, ataupun yang lainnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Intinya, jika ada bahasa selain bahasa Indonesia yang masuk ke dalam kalimat kita, kalimat anggaplah kalimat yang ditulis gitu ya, bukan yang diucapkan. Kalimat yang diucapkan ternyata ada bahasa asing ya selain bahasa Indonesia, maka kalimat tersebut atau kata tersebut atau kumpulan kata tersebut harus dimiringkan. Jelas ya? Jelas. Jadi tidak sembarang memiringkan ya. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan atau kita akan membahas fungsi penulisan huruf tebal. Nah, ini huruf tebal ya, maaf ya, ini huruf tebal. Nah, penulisan huruf tebal itu ada dua fungsinya. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk menebalkan kosakata atau kelompok kata atau mungkin kalimat yang sudah dimiringkan sebelumnya. Anggaplah seperti ini teman-teman. Anggaplah ketika kita ingin memiringkan satu atau beberapa huruf, ternyata kata tersebut sudah miring sebelumnya. Ya, ketika sudah miring sebelumnya, kemudian kita hendak memiringkan lagi, maka itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Sudah miring dimiringkan lagi, maka akan rubuh. Enggak ya, itu hanya kelakar saja ya. Nah, jadi gini, misalnya Ramadan ini itu masih bahasa asing. Loh, bukannya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, Pak? Sebetulnya iya, tapi karena masih ada DH-nya, maka ini masih dalam tatanan bahasa asing. Jika DH-nya sudah hilang, maka tinggal D saja, itu sudah menjadi bahasa Indonesia dan tidak perlu dimiringkan. Dan kebetulan ini masih menggunakan bahasa asing, maka dimiringkan. Nah, penyebab ini masih bahasa asing karena huruf D dan H-nya masih ada. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan nih untuk dua huruf ini. Inilah penyebab mengapa huruf ini kata ini masih asing. Oleh karena itu ketika saya ingin menegaskan, maka saya harus memiringkan kedua huruf ini nih. Tapi ternyata kata ini sudah miring. Ketika sudah miring, maka tidak boleh dimiringkan kembali. Solusinya adalah menebalkan. Ya, menebalkan kata yang sudah miring tersebut. Jelas ya, jadi yang sudah miring mau kita miringin lagi nggak boleh, tapi ditebalkan. Kemudian yang kedua, ya huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, ya, kemudian bab atau subbab. Anggaplah begini, kita ingin menulis makalah. Pasti kalian pernah menulis judul bab, misalnya bab 1 pendahuluan. Itu wajib tebal, tidak boleh tipis. Paham ya? Kemudian di bawahnya ada subbab seperti latar belakang, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah. Nah, itu namanya subbab. Nah, subbab itu juga harus ditulis dengan huruf tebal. Jangan tipis. Ketika tipis, maka itu belum tepat penulisannya. Baik, teman-teman, itulah fungsi penulisan huruf miring dan huruf tebal. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.